Tanaman porang kini sangat digandrungi para petani di belahan Nusantara. Sejak keviralannya di salah satu stasiun televisi nasional, porang telah menjadi primadona bagi para petani milenium maupun milenial. Petani menanam porang dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Petani yang lebih dahulu menanam kini telah menikmati sebagian kecil jerih payahnya tersebut, misalnya sebagian memperoleh pundi-pundi rupiah lewat penjualan bibit kuncup, cabutan, polybag dan juga umbi tentunya. Bibit kuncup sejengkal dibanderol dengan harga Rp25.000 per kilogram, bibit cabutan bervariasi mulai dari Rp1.500 hingga Rp1.003 batang, bibit berpolibag seharga Rp2.000. Sementara harga jual umbi berkisar Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogramnya. Musim ini tanaman porang mulai diserang hama penyakit, jamur, yang tidak hanya batang yang layu, akan tetapi juga umbi yang membusuk. Tayar atau porang yang batangnya sebesar tangan orang dewasa tiba-tiba saja layu dan daun menguning. Ada tireku tiba-tiba layu saja dan setelah dia mati ternyata ada bintik putih dan batang bawahnya lembek dan ketika umbinya digali ternyata membusuk. Tanaman porangnya diserang, jamur keputihan, seperti yang menimpa batang tanaman merica. Tanaman porang sudah ada penyakitnya juga padahal dulu kata orang tua tidak pernah seperti itu, bisa jadi itu pengaruh pupuk kimia tapi butuh pengamatan lebih lanjut. Bisa rugi petani jika serangan penyakit tersebut meluas. Tidak hanya di kebun saya saja didapati penyakit tersebut, namun juga di kebun milik salah satu teman dan beberapa petani lain mengalami hal yang sama, meski masih 1-2 batang saja. Petani kini mencoba segala trik pemupukan porang. Ada yang memupuknya dengan kotoran sapi dan ayam, pupuk kompos serta organik, sebagian pula dengan mencoba pemupukan berbagai pupuk kimia, didapati molekuler jamur patogen penyebab penyakit layu dan busuk pada porang. Penyakit porang yang disebabkan oleh jamur antara lain busuk kaki, penyakit hawar daun, busuk batang, umbi, sedangkan hama penyakit yang disebabkan bakteri yakni busuk basah. Selain karena penyakit dan hama penyebab meruginya petani porang juga karena harga porang hancur. Harga porang kembali terpuruk. Informasi yang diperoleh harga porang saat ini mencapai Rp1.800 per kilogramnya, di mana nilai tersebut paling rendah dalam beberapa tahun terakhir sebelum booming. Akibatnya petani hanya bisa gigit jari karena menanggung kerugian yang cukup besar. Bagi pemilik lahan dan penyedia bibit, mungkin tidak banyak ruginya tapi bagi penyewa lahan bisa mencapai jutaan rupiah. Banyak petani yang tidak memanen dulu meski resikonya busuk karena curah hujan tinggi. Namun untuk petani yang hanya mengandalkan penghasilan hanya pada tanaman porang, mau tak mau tetap harus dijual. Belum diketahui pasti penyebab semakin anjloknya harga porang, apakah ulah spekulan nakal atau kebijakan pemerintah yang tidak pro petani. Dirinya hanya minta petani bersabar tetap bertahan dengan bertanam porang. Agar tidak semakin rugi, harus bisa melakukan pembibitan sendiri. Kendati begitu saya optimis harganya bisa naik lagi. Jangan sampai kejadian seperti saat bertanam vanili terjadi lagi. Di saat harga jatuh banyak yang ditebang tapi setelah harga melangit petani tidak memiliki tanaman vanili lagi. Sementara saat booming lalu harga porang sempat mencapai Rp13.000 per kilogram. Dan menurut pengusaha porang Bali, penyebab harga porang anjlok di Indonesia, tak terkecuali di Bali, sempat menjadi pertanyaan banyak pihak. Ada yang menyebut karena keripik porang yang diekspor dari Indonesia mengandung jamur, juga disebut karena kalah saing dengan Vietnam. Pengusaha pabrik pengolahan porang asal Indonesia, Johan Sujatmiko Hideki Ishii dari PT Ambiko membeberkan penyebabnya. Setidaknya, ada dua hal yang menjadikan harga porang di Indonesia turun dalam 2 bulan terakhir ini, yakni sekitar Agustus tahun 2021 lalu.
Sebelumnya Ketua DPW Perhimpunan Petani Penggiat Porang Nusantara P3N, Bali Nyoman Sunaya menyebutkan, harga umbi porang turun dari awalnya Rp8.000 menjadi kisaran Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogram. Bahkan, informasi lain, di Jawa sempat turun ke angka Rp5.000 per kilogram. Dia menjelaskan, turunnya harga porang ini disebabkan banyaknya produksi porang, oknum eksportir nakal, dan porang Indonesia kalah dengan para eksportir dari Vietnam. Penyebabnya karena produksi porang dalam negeri melimpah, inilah yang membuat turun harga umbi porang. Apalagi produksi porang Indonesia bersaing dengan negara Vietnam, kata Nyoman Sunaya. Di sisi lain, kata Sunaya, di Indonesia juga baru terdapat satu pabrik pengolah porang yang benar-benar melakukan pemurnian glukomanan umbi porang yakni PT Ambiko yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Sedangkan sebagian besar porang Indonesia untuk memenuhi pasar ekspor. Namun, Johan memberikan pandangan yang berbeda terkait jatuhnya harga porang dalam 2 bulan terakhir ini. Dia mengakui, porang yang sudah berbentuk keripik, chip atau irisan porang yang sudah dikeringkan, sempat diekspor langsung dari Indonesia ke pasar Tiongkok. Di kemudian hari, muncul kasus keripik porang jamuran karena kurang kering, sehingga Tiongkok melarang atau menghentikan impor keripik porang dari Indonesia. Akan tetapi, menurut Johan, kasus keripik porang jamuran itu sudah berlangsung lama, bukan berbarengan dengan turunnya harga porang akhir-akhir ini. Sekadar diketahui, ekspor keripik porang Indonesia ke Tiongkok memang di-stop sejak tanggal 1 Juni tahun 2020 lalu. Artinya jauh sebelum harga porang jatuh dalam 2 bulan terakhir. Akibat dibanet atau dilarang Tiongkok, lanjut Johan, akhirnya dari 20 pabrik penghasil keripik porang tinggal 5 saja yang bertahan dan bisa mengekspor ke luar negeri. Kata Johan, 5 pabrik porang ini akhirnya tetap bisa mengekspor ke Tiongkok namun harus melalui Thailand. Artinya, ekspor keripik porang ini tidak langsung ke Tiongkok. Di Thailand, keripik porang asal Indonesia itu diolah terlebih dulu sedemikian rupa sebelum diekspor ke Tiongkok. 5 pabrik keripik porang ini punya koneksi untuk bisa buat proses tepung di Thailand, terus diekspor ke China, jelas Johan. Terkait produsen porang, Johan tidak menyebut Vietnam sebagai saingan Indonesia. Kata dia, pesaing utama dan masih menjadi raja porang di Asia Tenggara adalah Myanmar. Untuk itu, tak heran bila harga porang Indonesia dipengaruhi harga porang di Myanmar. Ketika harga porang di Myanmar jatuh, di Indonesia kemungkinan akan jatuh pula. Nah, terkait penyebab anjloknya harga porang Indonesia, Johan punya 2 pandangan yang didapat setelah melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak, utamanya di Tiongkok. Pertama, kata Johan, harga porang turun karena tanaman porang di Tiongkok sendiri sedang panen raya. Sehingga harga porang di Tiongkok juga turun drastis. Dia menjelaskan, permintaan porang di Indonesia memang sempat tinggi dan mengakibatkan harga melonjak pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Dikatakan, salah satu penyebab tingginya harga porang pada waktu itu adalah sebagian wilayah Tiongkok sempat dihantam bencana gempa dan banjir yang mengakibatkan rusaknya pertanian, termasuk porang. Sedangkan pada tahun 2020, tanaman porang di Tiongkok kembali bangkit. Sehingga tahun itu mulai panen raya lagi. Kedua, lanjut Johan, penyebab turunnya harga porang Indonesia karena panen raya di Tiongkok itu, maka porang dari Thailand dan Myanmar juga di-stop. Pengusaha di Tiongkok mendahulukan porang produk dalam negeri. Tahun ini, di Thailand dan Myanmar pun di-stop. Baru 1 bulan lalu Agustus di-stop. Dari sana banyak jalur-jalur resmi di-stop. Akhirnya pembelian tidak seramai dulu lagi, kata Johan. Jadi kemungkinan ada 2 kemungkinan itu yang terbesar, imbuh Johan.